memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diawali dengan doa. Untuk ketua kelasnya, mohon pimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, karena masih belum kompak, Ibu minta anak-anak Ibu untuk berdiri, boleh? Boleh. Berdiri. Jadi kalau Ibu tanya apa kabarnya hari ini, anak-anak jawab Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Allahu Akbar. Siap? Siap. Kita ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Allahu Akbar. Tangan dulu. Silakan boleh duduk kembali. Oke. Baik anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Agung Gunawan. Hadir. Ini. Hidayat. Hidayat dulu ya. Salma Awalia. Hadir. Silvi. Fajar. Yang lainnya berarti hadir ya? Oke. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit semoga Allah lekas memberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya. Melalui takdir Allah, Allah kasih kita nikmat sehat, Allah kasih nikmat menghirup udara segar gitu, sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian Allah kasih rezeki paham, Allah kasih kemudahan untuk bisa kita belajar hari ini dan mengamalkan apa yang akan kita dapat hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang proses pemilihan khalifah Abu Bakar. Dipilih sebagai khalifah itu secara spontan karena Rasul tidak mewasiatkan proses pemilihan Abu Bakar ya, atau tidak mewasiatkan pengganti Rasul secara tertulis maupun secara lisan. Makanya proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah itu dilakukan secara spontan. Ini kita akan belajar tentang bagaimana proses pengangkatan khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Siapa beliau, bagaimana proses pengangkatannya, kita akan sama-sama belajar untuk tahu itu hari ini. Sebelumnya kita luruskan ya bahwa hari ini datang ke sekolah anak-anakku sekalian adalah tidak lain hanya untuk mencari ilmu, dan mencari ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Jadi tolong luruskan niatnya, hari ini kita akan mendapatkan ilmu baru. Mohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki paham dan Allah kasih kemampuan kita untuk mengamalkan apa yang kita dapat hari ini ya. Kita mulai ya, kita mulai dari mengenal siapa sosok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab atau nama lengkapnya itu Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Umar ini lahir pada tahun 584 Masehi di Mekah atau 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Umar wafat pada 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau sekitar tahun 644 Masehi. Masa kepemimpinan Umar cukup lama, yaitu 10 tahun 6 bulan 10 hari, atau kalau dibulatkan itu 10,5 tahun ya. Jadi lumayan lama menjabat sebagai khalifah. Nah,
Umar ini berasal dari suku Quraisy. Ya, salah satu suku terhormat suku Quraisy tuh. Dikenal sebagai sosok yang keras, berjiwa besar, tegas, berani, tapi tetap bijaksana. Itu sosok Umar. Jadi Umar itu salah satu orang yang disegani, gitu ya, termasuk di kaumnya sendiri. Karena Umar menghabiskan separuh hidupnya menjalani masa jahiliyah di kalangan kaum Quraisy, tapi dia termasuk orang yang pandai baca tulis. Jadi cerdas Umar itu, ya. Nah, kontribusinya pada masa Nabi, jadi kan ada beberapa pendapat ya ketika Umar itu masuk Islam. Ada yang tahu penyebab Umar masuk Islam apa? Oke, silakan Salma. Kenapa? Dikarenakan doakan oleh Rasulullah. Nah, oh itu satu riwayat. Nah, jadi masuknya Islam Umar bin Khattab itu ada 3 riwayat yang menerangkan. Yang tadi betul atas doa Rasulullah. Jadi salah satu doa Rasul yang diijabah adalah untuk bisa masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Yang kedua, ada yang bilang Umar kagum melihat kaum muslim dengan keteguhan dan keyakinannya ketika hijrah ke Habsyah. Jadi Umar kagum lihat orang-orang muslim ketika berhijrah berani dan rela meninggalkan keluarganya, berani meninggalkan anak istrinya untuk ikut sama-sama hijrah bersama Rasul ke Habsyah demi memperjuangkan agama Islam. Yang ketiga, salah satu riwayatnya tadi Umar masuk Islam itu karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudarinya yaitu Fatimah bin Khattab. Surat yang dibacanya itu adalah surat Toha. Ya, jadi ada berapa riwayat? Ada 3. Yang pertama atas doa Rasul, yang kedua kagum melihat kegigihan, keteguhan, keyakinan kaum muslim, dan yang ketiga karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan saudarinya sendiri yaitu Fatimah bin Khattab. Hari ini kita akan masuk ke proses pengangkatan Umar. Nah, proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah ini bermula ketika Abu Bakar itu menderita sakit yang semakin parah. Ya, jadi Abu Bakar merasa khawatir, siapa nih pengganti saya selanjutnya? Kalau tidak ditunjuk atau tidak ditentukan, khawatir umat Islam akan berpecah belah. Terjadi perselisihan yang nantinya umat Islam tidak bersatu padu dalam Islam. Ya, akhirnya Abu Bakar meminta pendapat para sahabatnya. Di sana ada sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ya, sebetulnya sebelum meminta pendapat, Abu Bakar sempat menawarkan kepada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, namun keduanya tidak menerima tawaran tersebut dari Abu Bakar. Ya, akhirnya dikembalikanlah gitu ya kebijakannya kepada Abu Bakar. Nah, setelah terjadi musyawarah yang cukup panjang, akhirnya Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah, gitu ya. Dan Abu Bakar menuliskan surat wasiat secara resmi yang ditulis oleh Utsman bin Affan atas arahan Abu Bakar. Maka pada saat itu juga Umar bin Khattab dideklarasikan atau diumumkan, gitu ya, atau diresmikan menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, hari ini kita akan coba berdiskusi, menelaah, menganalisis bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar dan proses pengangkatan Umar bin Khattab, dicari perbedaannya. Siap ya? Nanti kalian akan dibentuk 4 kelompok, ya. Akan dibentuk 4 kelompok, dipisah laki-laki dan perempuan. Nanti jumlahnya disesuaikan. Nanti anak-anak boleh mengambil nomor urut secara bergantian sebanyak 4 orang. Siap ya? Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Selanjutnya silakan presentasikan hasil diskusi kalian, dimulai dari kelompok 1. Ada beberapa perbedaan antara proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab.
Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengangkatannya ialah Abu Bakar diangkat melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab saat itu mendukung Abu Bakar dengan membaiatnya terlebih dahulu, diikuti oleh kaum muslimin lainnya. Alasan utama pengangkatan ialah Abu Bakar adalah sahabat terdekat Rasulullah, orang yang pertama beriman dari kalangan laki-laki dewasa, dan dipercaya Rasulullah dalam banyak hal lainnya, termasuk menjadi imam sholat ketika Rasulullah sakit. Umar bin Khattab ialah Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, adil, berani, dan sangat perhatian terhadap hukum Islam. Dia juga dipercaya bisa menjaga kekuatan umat Islam. Lalu sebelum wafat, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya melalui penunjukan atau sering disebut dengan sebutan istikhlaf setelah bermusyawarah dengan beberapa sahabat utama. Perbedaan pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar bin Abi. Yang pertama, proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah adalah salah satu suku dari kaum Ansar, yaitu Saqifah Bani Sa'idah, Abu Ubaidah, sebagai inisiator untuk mengadakan rapat di Saqifah. Perbedaan pengangkatan kedua khalifah Umar. Yang pertama, ketika Abu Bakar jatuh sakit yang parah, beliau mengumpulkan beberapa sahabat untuk bisa memilih khalifah antara kedua. Yang pertama Abdul Rahman bin Auf, yang kedua Utsman bin Affan. Karena Umar adalah sahabat yang disegani, Umar ditunjuk dalam peristiwa musyawarah tersebut. Perbedaan utama dalam pengangkatan Abu Bakar dari Umar adalah cara penunjukan. Abu Bakar diangkat melalui musyawarah dan persetujuan tokoh-tokoh kabilah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Umar diangkat melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar sebelum wafat, yang kemudian disahkan dengan tabiat oleh masyarakat. Dari perbedaan utama dalam pengangkatan khalifah Abu Bakar dan Umar adalah Abu Bakar dipilih dari musyawarah di Saqifah, sedangkan Umar bin Khattab dipilih sebagai khalifah dari rekomendasi atau wasiat dari Abu Bakar. Jadi hari ini anak-anak sudah mengetahui ya bagaimana perbedaan proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi secara kalau boleh Ibu ringkas gitu ya. Jadi kalau Abu Bakar itu proses pemilihannya tidak ditunjuk, tidak direncanakan. Nah, kalau Umar itu direncanakan. Kemudian kalau Abu Bakar itu musyawarahnya spontan, dan umat Islam waktu itu keadaan umat Islamnya belum stabil. Tapi ketika Umar bin Khattab, keadaan umat Islamnya sudah stabil dan musyawarahnya direncanakan. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Paham. Nanti pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan belajar bagaimana proses dan mengenal pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Untuk itu hari ini pembelajaran kita dicukupkan sekian. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, bisa diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Untuk hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.